Teman tahu kan setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Tadi saya sudah dengar namanya itu beda ya. Yang satu yang awalnya Markonah terus diganti Markondol gitu ya. Bener nggak? Ya. Oke. Ya. Sidang 10 hari yang lalu. Tanggal 10 hari Selasa. Tanggal 10 hari Selasa, tanggal 10 sebentar ya tanggal. Sudah sidang atau baru dibawa ke polisi, Mas? Baru dibawa ke Kalun B? Yang kemarin-kemarin sudah menjalani setiap bulan itu apa itu laporan terus terus tanggal 10 itu terakhir katanya sidang terus sampai sekarang belum ada terus setelah itu nggak ada kabar guys. HP-nya saya nggak aktif. HP-nya di bel nggak aktif. Oke, terus? Ya, saya tanyakan apa sudah maksudnya maaf di penjara atau gimana gitu lah. Kalau di penjara nggak mungkin juga di penjara pun dia pernah overstay apa enggak, Mas? Tahu waktu itu kan belum kenal saya. Waduh, ini soalnya setahu saya kalau dia nggak pernah bermasalah dilepasin kok habis sidang. Kalau overstay berarti di penjara ya. Iya betul. Kalau dia pernah overstay biasanya nggak sampai lama, biasanya langsung ditangkap. Biasanya nggak perlu datang yang setiap bulan itu nggak perlu. Jadi ada dua kemungkinan di mana kalau dia data ganda dulunya pernah overstay langsung ditangkap, langsung diadili, dideportasi, ya mungkin di penjara. Tapi kalau setiap kali laporan itu, setahu saya nggak ada masalah. Atau mungkin istrimu nggak mau menghubungimu, kan bisa jadi. Nah ya Pak, nggak di telepon HP-nya dua-duanya itu nggak aktif. Iya. Apa di penjara atau apa kan belum tahu berapa tahun berapa bulan gitu maksud saya kan. Setahu saya itu di Hong Kong hukumannya nggak akan bertahun-tahun sih Mas. Setahu saya. Karena kalau data ganda tidak melakukan kriminal itu penjara 3 bulan tapi didiskon 2 bulan, 1 bulan masa percobaan. Di mana 24 bulan masa percobaan, sorry. Tapi kalau dia nggak ada kabar ya ada dua kemungkinan. Satu dia nggak ingin menghubungimu, dua memang dia di penjara. Tapi di penjara saya rasa seperti yang saya tahu kasus-kasus itu, kasus pencuriannya 3 hari di penjara terus dikeluarkan kok. Jadi nggak mungkin lama. Hong Kong itu tidak pernah memenjarakan orang terlalu lama, Mas. Kecuali kasus kriminal yang parah. Nah ini kok belum ada kabar, sudah 1 minggu. Atau pernah bertengkar sebelumnya? Enggak pernah. Nggak pernah ada masalah pribadi ya? Sudah menghubungi agennya? Yang di tahun 2012 itu saya belum tahu soalnya kan belum kenal. Yang diperkarakan yang nama yang tahun 2012. Oke, dua-duanya Mas, dua-duanya. Yang diperkarakan dua-duanya. Karena kalau yang pertama pernah overstay, yang pertama pernah melakukan kesalahan, kemungkinan besar memang di penjara. Tapi masalahnya kan Saman nggak ngerti. Iya. Jadi Saman punya KTP-nya yang terbaru, punyanya dia sekarang apa enggak? Itu dikirimkan kemarin itu waktu urus-urusi surat itu. Saya kirimkan di foto itu ada KTP-nya. Sudah Saman fotoin ke aku sebentar ya, sorry ya. Oke, sebentar. Iya. Lah paspor barunya mana? Nggak ada, ya paspornya mungkin di sana belum ada paspor mungkin. Apa masih di mana kurang tahu, itu cuma kemarin minta surat, saya disuruh ke kepala desa setempat menerangkan bahwa nama itu satu orang gitu, ke saya dikirimi foto-fotonya itu. Oh sebenarnya setelah itu saya ngurusi siangnya, hari Selasanya jam 10, jam 11 masih bisa hubungan, setelah itu wis nggak bisa wis. Katanya ya nanti kalau ada apa-apa berarti aku di penjara gitu. Apa memang HP-HP sudah maksudnya tidak ditahan juga kalau di penjara itu? Oh semuanya Pak, semuanya dilepasin. Oh mungkin itu ya harus dihubungi, nggak bisa, berarti ini orang mungkin di penjara ini. Sebentar ya, Saman istri. Oke, sebenarnya saya lagi gabungin yang data-data di ganda. Jadi bapaknya pinter sih, ada KTP-nya dia. Jadi setidaknya saya akan mencoba untuk membantu menyarikan dia. Ini yang pertama, mungkin
bapaknya 2 minggu lagi telepon saya. Kalau saya nggak ada updatean terbaru, berarti bapak yang telepon saya ya setelah 2 minggu. Saya coba cari Ya, informasi di luar sana. Terus saya tanyakan itu perkiraan berapa tahun atau berapa bulan kalau nggak ada. Nah, cuma kasusnya seandainya loh, kasusnya seperti sama 26 ganda ini. Nggak lama sih Pak, nggak lama. Kalau cuman itu aja nggak lama. Kemarin ada yang 3 bulan, ini tergantung ya, tergantung dari dia sendiri loh. Kalau cuman overstay saja kan kita nggak tahu apakah dia menjual narkoba atau dia pernah dulu cakar-cakaran, kan kita tidak tahu. Maksud saya yang biasa, yang saya tahu, data ganda dan overstay itu biasanya 1 bulan terus dipulangin. Tapi kalau dia merambah yang lain-lain, di mana kasusnya pernah bertengkar atau narkoba atau bohongin orang, itu mungkin bisa nambah. Jadi kalau dia cuma overstay dan itu aja, dan yang perlu tahu bahwa di Hong Kong itu tidak akan dipukuli. Tidak akan dipukuli atau disiksa, itu enggak, kecuali dia melakukan hal-hal yang melebihi dari targetnya pembantu, dari apa yang dilakukan pembantu, seperti menjual narkoba atau Yuski mau tukaran mau. Ya. Kalau berkelahi sama narkoba kayak enggak kan. Makanya kan kita tidak tahu Pak. Itu berapa kali ke Hong Kong juga dulu. Bukan, kita tidak tahu. Kasus seseorang kita tidak tahu. Iya. Atau dia pernah dituduh mencuri atau dia mencuri, kan kita tidak tahu. Kita itu tidak tahu. Makanya kita waspada aja, dan saya akan mencoba yang terbaik karena saya punya KTP-nya dia. Saya coba tanya-tanyakan pada orang-orang yang sering datang ke penjara. Siap. Saya minta bantuannya aja ya, nanti dikabari atau saya itu kena berapa bulan atau berapa gitu lah. Siap, saya akan kasih informasi. Soalnya yang kayak kemarin mbaknya itu di penjara 3 hari dilepasin, ini sekarang sama saya gitu loh. Ini kasus mencuri. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, bantu doa aja lah Pak. Bantu doa aja agar diringankan, kalau memang dia melakukan kesalahan agar diringankan, itu aja. Ya. Saya nanti kalau bisa, seandainya bisa dihubungi itu tak suruh hubungi sampean deh. Iya, siap, suruh menghubungi saya langsung aja. Ya oke, terima kasih, gitu aja nanti informasinya ya. Siap, matur nembah nuwun ya Pak, nggih, matur nembah nuwun. Sampeyan orang mana sih? Tak tulisin nomornya di sini. Orang Malang, Jawa Timur. Orang Malang, siap, tak cariin ntar. Siap, terima kasih ya Mas, nggih. Siap. Matur nembah nuwun. Susah ini saya cari, gak ada keluarga. Ngerti. Saya akan mencoba yang terbaik. Iya. Matur nembah nuwun. Yaudah, terima kasih nanti. Nggih, matur nembah nuwun. Monggo. Oke, Om. Waalaikumsalam. Kaget, tak pikir garangan, makanya tidak boleh punya prasangka buruk dan menghakimi orang lain. Ini masih ternyata butuh. Karena itu kenapa kadang-kadang saya tuh telepon balik Mbak. Ya jadi saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa menghakimi seseorang. Dipikirnya cowok kabeh garangan, ya enggak. Ini telepon, kenapa walaupun cowok gimana pun saya telepon balik, karena kadang-kadang dia mencari istrinya, mencari anaknya, kan kita nggak tahu. Karena itu saya selalu belajar untuk tidak menghakimi. Karena saya lahir bukan jadi hakim. Jadi saya tidak boleh menghakimi, apalagi membuli. Jadi masih tak telepon balik, ternyata dia kehilangan istrinya. Bukan kehilangan istrinya karena istrinya pergi dengan yang lain, tidak ya. Karena dia kehilangan istrinya, jejak istrinya setelah sidang disatin. Jadi ini hati-hati buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang punya data ganda, dan kalian pernah ada kriminal, setidaknya kalian harus terbuka sama keluargamu. Jadi kalau kayak gini kan ngeluh Mbak, kita tidak tahu statusmu, ya itu adalah rahasia hidupmu dan kami tidak berhak untuk tahu. Tapi kasihan dong yang orang-orang kamu tinggalkan. Ya kamu di penjara sih oke, tapi bagaimana dengan keluarga yang di luar sana yang selalu memikirkanmu. Jadi kalau kita punya kesalahan yang setidak-tidaknya keluargamu tahu, mereka khawatirnya kan nggak parah gitu loh Mbak. Seandainya kamu di penjara pun tahu, anakku di penjara karena dulu pernah overstay, anakku di penjara karena melakukan kesalahan, itu kita bisa terima gitu loh konsekuensinya. Tapi kalau kamu di penjara dan tidak pernah tahu apa yang terjadi denganmu, otomatis kan wong tua ini gelelengi, bojomu ki yang ngeluh. Jadi kemarin ada yang curhat sama saya, pasangannya tidak peka. Kalau ini menurut pendapat saya suaminya sangat peka sekali, di mana suaminya mencoba mencari informasi setelah sidang data ganda, istrinya hilang. Jadi apakah keputusan hakim, dan ini yang perlu saya pelajari ya, karena kita tidak tahu keputusan hakim itu seperti apa dan bagaimana. Jadi buat teman-teman di luar sana, lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam bekerja. Sebentar ya Mbak ya, saya angkat telepon dulu, kayaknya urgent.
Wai. Selamat pagi. Sebentar nih Mbak ya, jangan dimatiin dulu. Sebentar ya. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.